dan Imam Jumat pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Mahmudul Huda SPDI. Beliau adalah anggota LBM atau Lembaga Batul Masail PJNU Kabupaten Jember. Alhamdulillahil Malikid Dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala nabiyis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah anil jismiyah wal jihati was zaman wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Karenanya marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban, semua perintah dan meninggalkan segenap larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Kaum muslimin, tua muda, fakir kaya, pejabat rakyat jelata, Arab, Cina, dan apapun suku dan negaranya berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa, dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridhonya semata. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari perbuatanmu. Hadirin jemaah rahimakumullah, jika direnungkan dengan seksama dan mendalam, berbagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, dari haji itu sendiri, haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar, yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Mereka serta berdoa serta mereka saling mengenal dan mengeratkan hubungan antara mereka di sana di tanah suci. Mereka saling memahami dan tolong menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan maya. Mereka menyebutkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, dalam keadaan meninggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana. Hanya pakaian ikhram yang mereka kenakan. Tua muda, miskin kaya, Arab non Arab, semuanya sama menurut Allah.
mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non Arab kecuali dengan takwa. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, kedua dari kegiatan-kegiatan ritual dalam pelaksanaan ibadah haji juga mempunyai makna yang patut untuk kita teladani. Memakai pakaian ihram misalnya, 2 lembar pakaian yang membungkus tubuh jamaah haji, sebenarnya merupakan suatu gambaran bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang manusia dari sisi manapun dan juga tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf mengatakan, wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqomah taat kepadamu. Dan tawaf juga menggambarkan larut dan meleburnya manusia dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia betul-betul mampu menjadikan hatinya bersama Allah. Segala sesuatunya diserahkan penuh kepada Allah, tidak ada hati yang dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, sementara sa'i ini menggambarkan bagaimana susahnya Siti Hajar mencari air untuk putra tercintanya Ismail. Dia pun bertawakal secara penuh kepada Allah, sembari berikhtiar dengan berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah mencari air saat Ismail menangis dan butuh air. Hingga pada akhirnya Allah hilangkan kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah keluarkan untuknya air Zam-Zam yang nikmat dan penuh berkah. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Hikmahnya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin tanpa putus asa, namun juga disertai dengan ikhtiar dan doa. Peristiwa lagi dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu berkumpulnya seluruh jamaah haji di Padang Arafah atau yang sering disebut dengan wukuf. Di tengah teriknya panas matahari, mereka seharusnya menemukan ma'rifat, pengetahuan tentang dirinya dan perjalanan hidupnya. Disinilah manusia dituntut untuk selalu berintrospeksi diri. Sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sudah berapa banyakkah dosa-dosa yang telah kita lakukan? Sudah cukupkah bekal kita jika sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimahumullah, adapun melempar jamrah, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jamrah, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya setiap kali berada di masing-masing jamrah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pun menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segenap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melempar jamrah dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim alaihissalam. Ini semua adalah simbol perlawanan kepada iblis dan penghinaan terhadapnya. Seakan orang yang melempar berkata dalam dirinya, seandainya engkau menampakkan diri kepada kami sebagaimana engkau menampakkan diri kepada Ibrahim, niscaya kami akan melemparmu dengan penghinaan terhadapmu. Namun demikian, tempat-tempat ini bukanlah tempat tinggal setan. Dan menurut pendapat beberapa orang, hadirin Jum'ah rahmatullah, yang terakhir bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang telah dipanggil oleh Allah ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, agar supaya benar-benar untuk menetapkan niat dalam haji,
hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari status. Karena banyak di antara kita melaksanakan ibadah haji tidak semata-mata ikhlas karena Allah, tetapi dalam rangka untuk meninggikan status mereka, status sosial mereka dalam masyarakat, yaitu agar supaya mereka mendapat gelar haji. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Serta mudah-mudahan orang yang saat ini telah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah, baik yang sudah berangkat atau yang akan berangkat, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dan pulang kembali ke tanah airnya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dohir batin oleh Allah selama di sana, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna dan mendapat gelar haji yang mabrur. Amin. Amin. Allahumma amin. Qulu qawli hadza fastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal